Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang activity based management atau manajemen berbasis aktivitas. Berikutnya, apa itu ABM? ABM itu adalah metode manajemen yang berfokus pada aktivitas. Pendekatan ini percaya bahwa jika kita ingin mengendalikan biaya, kita tidak bisa hanya memotong anggaran secara asal, kita harus mengelola aktivitas yang menyebabkan biaya tersebut muncul. Nah, activity based management ini sangat erat kaitannya dengan activity based costing. Bedanya jika ABC itu bertugas mengukur biaya secara akurat, maka ABM menggunakan data akurat tersebut untuk mengambil keputusan strategis dan memperbaiki cara kita bekerja setiap harinya. Kemudian ada dua dimensi utama ABM. Untuk memahami penerapan praktisnya, ABM ini terbagi menjadi dua dimensi utama. Yang pertama ada dimensi biaya atau cost dimension. Di sini kita melihat ke arah vertikal. Kita melacak dari mana sumber daya mengalir ke aktivitas, lalu ke produk atau pelanggan. Dimensi ini memberikan data biaya yang akurat agar kita tidak salah menetapkan harga. Kemudian ada dimensi proses. Nah, di sini kita melihat ke arah horizontal. Kita melakukan analisis nilai proses, mencari tahu mengapa kita melakukan suatu aktivitas dan seberapa baik kita melakukannya. Tujuannya murni untuk mencari celah perbaikan operasional. Kemudian ada tujuan utama penerapan activity based management. Mengapa sih perusahaan itu harus menetapkan ABM? Nah, di sini ada 3 tujuan utamanya. Yang pertama, mengoptimalkan nilai, itu menghasilkan kualitas produk dan layanan yang lebih baik sehingga pelanggan merasa puas dan loyal. Yang kedua, meningkatkan laba. Nah, mencari profit yang sehat dengan menghilangkan biaya-biaya yang tidak perlu. Kemudian yang ketiga ada reduksi pemborosan, yaitu membantu untuk memilah mana pekerjaan penting yang membawa dampak dan mana yang hanya membuang waktu dan biaya organisasi. Kemudian ada klasifikasi aktivitas bisnis. Nah, di sini seluruh aktivitas bisnis dikelompokkan ke dalam dua tabel besar. Yang pertama ada value add activities, itu merupakan aktivitas yang memberikan nilai tambahan. Contohnya merancang produk yang baru, merancang produk baru yang inovatif, atau merakit barang dengan presisi tinggi. Pelanggan bersedia membayar untuk proses ini. Jadi harus kita pertahankan dan optimalkan. Kemudian yang kedua ada non-value added activities. Ini merupakan aktivitas tanpa nilai tambah, contohnya pemeriksaan barang yang berulang-ulang karena mesin yang tidak presisi atau penanganan komplain pelanggan yang lambat. Nah, terus aktivitas ini itu hanya menambah biaya dan memperlambat proses sehingga manajemen harus berfokus untuk meminimalkan atau menghilangkan. Berikutnya ada metode reduksi biaya ABM. Nah, di sini bagaimana taktik ABM dalam memangkas biaya tanpa menurunkan kualitas? Nah, di sini ada 4 metode. Yang pertama, eliminasi aktivitas, yaitu langsung menghapus aktivitas yang tidak bernilai tambah. Yang kedua, pengurangan aktivitas. Jika aktivitas tersebut harus tetap ada, kita kurangi pemakaian sumber daya atau mempersingkat waktu pengerjaannya. Kemudian ada pembagian aktivitas. Nah, itu berbagi tugas atau sumber daya di antara beberapa departemen atau lini produk agar tercipta skala ekonomis. Yang keempat, ada pemilihan aktivitas. Ketika dihadapkan pada beberapa pilihan cara kerja, kita pilih alternatif untuk pengerjaan dengan efisiensi biaya terbaik. Kemudian ada tahapan implementasi ABM. Ada 4 langkah sistematis. Yang pertama, analisis aktivitas, itu petakan dulu semua proses kerja pada saat ini. Yang kedua ada analisis driver, mencari tahu akar penyebab utama yang memicu munculnya biaya. Kemudian yang ketiga ada evaluasi kinerja, yaitu mengukur seberapa efektif efisiensi operasional
menggunakan tolak ukur keuangan dan non-keuangan. Terus yang keempat ada perbaikan berkelanjutan. Nah, di sini mengeksekusi pengurangan biaya dan pantau perkembangan secara berkala. Kemudian selanjutnya ini ada slide studi kasus. Nah, di sini PT Elektronik Maju memproduksi dua jenis produk, kipas angin standar dan kipas angin premium. Selama ini perusahaan menggunakan sistem akuntansi biaya tradisional dan merasa laba produk standar menurun. Nah, sementara produk premium terlihat sangat menguntungkan. Manajemen memutuskan menerapkan ABM untuk menganalisis aktivitas operasional mereka. Nah, berikut ini ada biaya overhead. Yang pertama, pengasetan mesin, itu total biaya 60 juta. Pemicu biayanya jumlah setup, kapasitasnya 100 kali. Kemudian ada pemeriksaan kualitas atau inspeksi, itu total biayanya 80 juta, jam inspeksinya 4.000 jam. Kemudian ada penanganan bahan atau handling. Ini total biayanya 40 juta, jumlah perpindahannya itu pemicu biayanya, kemudian kapasitasnya, total drivernya 200 kali. Ditotalkan biaya overhead pabrik ini mencapai 180 juta. Konsumsi pemicu biaya per produk ini kalau dari kipas standar itu produksi 1000 unit, 20 kali setup, 100 jam inspeksi dan 50 kali perpindahan bahan. Sedangkan untuk kipas premium, produksinya 200 unit, 80 kali setup, 300 jam inspeksi, dan 150 kali perpindahan bahan. Nah, kemudian untuk yang langkah pertama itu perhitungan tarif ABC, Activity Based Costing per aktivitas. Nah, rumusnya tarif per aktivitas itu sama dengan biaya total aktivitas dibagi dengan kapasitas total driver. Nah, untuk tarif setupnya itu 60 juta tadi dibagi dengan 100 setup, sama dengan 600.000 per setup. Kemudian ada tarif inspeksi, itu 80 juta dibagi dengan 400 jam, sama dengan 200 per jam. 200.000 per jam. Kemudian ada tarif handling. Kemudian ada tarif handling, di sini 40 juta dibagi dengan 200 perpindahan sama dengan 200.000 per perpindahan. Nah, yang kemudian ini yang kedua itu mengalokasikan biaya ke produk dan perhitungan per unitnya. Nah, di sini untuk alokasikan itu ada dua, kipas standar dan kipas premium. Nah, untuk setup mesin pada kipas standar itu 20 dikali dengan 600.000 sama dengan 12 juta. Untuk kipas premiumnya 80.000 dikali dengan 600.000. Kemudian untuk kipas premium 80 dikali 600.000 sama dengan 48 juta. Untuk inspeksi kualitas pada kipas standar itu diperoleh 100 dikali 200.000 sama dengan 20 juta. Untuk kipas premium 300 dikali 200.000 sama dengan 60 juta. Kemudian untuk penanganan bahan pada kipas standar itu 50 dikali 200.000 sama dengan 10 juta. Untuk kipas premium 150 dikali 200.000 sama dengan 30 juta. Nah, untuk total biaya overhead-nya tadi 40 juta. Nah, untuk biaya total biaya overhead itu 42 juta pada kipas standar, untuk kipas premium itu 138 juta. Nah, biaya overhead per unitnya pada kipas standar itu 42 juta dibagi 1000 sama dengan 42.000. Pada kipas premium 138 juta dibagi dengan 200 sama dengan 690.000. Nah, kemudian ini ada analisis hubungan activity based management. Nah, yang pertama itu setelah manajemen melihatkan bahwa biaya overhead kipas membengkak di bagian inspeksi kualitas dan setup mesin, manajemen tidak langsung memotong anggaran begitu saja melalui activity based management untuk melakukan analisis nilai proses. Nah, kenapa sih biaya inspeksi kipas ini mahal? Ya, karena
pekerjaan sering salah rakit, tindakan untuk activity based management-nya adalah memberikan pelatihan intensif pada pekerja rakit, agar produk langsung jadi dengan benar. Hasilnya jam inspeksi berkurang drastis dan perusahaan berhasil menghemat 40 juta. Nah, yang kedua itu manajemen mengeliminasi pemborosan waktu tunggu pada proses setup mesin dengan teknologi penataan baru sehingga hemat lagi sekitar 18 juta. Nah, kesimpulannya, melalui penerapan activity based management, perusahaan itu berhasil menghemat total 58 juta tanpa perlu menurunkan kualitas produk atau menaikkan harga jual di mata konsumen. Inilah esensi utama dari activity based management. Nah, sebagai penutup, ada satu kutipan penting dari prinsip activity based management ini. Nah, manajemen yang sukses tidak hanya mengelola nominal angka biaya, melainkan mengelola tindakan dan aktivitas di balik timbulnya biaya tersebut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan sekalian.